Seorang ibu meninggal dunia tanpa anak di sisinya, tanpa genggaman tangan terakhir, tanpa doa dari darah dagingnya sendiri. Anaknya masih hidup, masih sehat, masih mampu pulang. Namun ia memilih tidak datang. Bahkan saat jenazah ibunya diturunkan ke liang lahat, kursi sang anak tetap kosong. 40 hari kemudian, sesuatu terjadi pada hidupnya. Bukan kebetulan, bukan mimpi, melainkan peringatan yang datang terlalu keras dan terlalu terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan Anda dengarkan hari ini bukan sekedar cerita sedih. Ini adalah cermin bagi banyak dari kita tentang bagaimana kesibukan, ambisi, dan ego perlahan menjauhkan anak dari orang tuanya sendiri. Seringkali kita merasa sudah cukup berbakti hanya dengan mengirim uang, tanpa sadar bahwa orang tua tidak menumbuh harta, melainkan waktu, perhatian, dan kehadiran. Cerita ini mengandung pesan yang dalam dan bisa saja menyentuh hati Anda secara personal. Jika Anda merasa kisah-kisah seperti ini penting sebagai pengingat hidup, silakan dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol like, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan menjadi pengingat sebelum penyesalan datang terlambat. Ibu Salmah menghabiskan hari-harinya di rumah kecil yang dindingnya mulai retak. Atapnya bocor di beberapa sudut dan halamannya dipenuhi daun kering. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk seorang ibu yang dulu hidup dikelilingi tawa keluarga. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, hanya satu nama yang terus ia sebut dalam doa. Ardi, anak sematawayangnya. Ardi telah lama pergi ke kota besar. Ia sukses, punya pekerjaan mapan, kehidupan nyaman, dan dunia yang jauh berbeda dari kampung kecil tempat ibunya menua. Awalnya Ardi sering pulang, menelpon hampir setiap hari. Tapi waktu perlahan mengubah segalanya. Telepon menjadi jarang, pesan dibalas singkat, dan kunjungan berubah menjadi janji yang selalu ditunda. Setiap pagi, Ibu Salmah menyapu halaman sambil memandangi jalan di depan rumah. Ia berharap melihat sosok yang dikenalnya berjalan mendekat. Namun yang datang hanya debu dan angin. Tetangga sering bertanya, "Bu, Ardi kapan pulang?" Ibu Salma selalu tersenyum. "Sebentar lagi, dia sibuk kerja," jawabnya, meski hatinya perih. Uang memang rutin dikirim, cukup untuk makan dan obat. Tapi setiap lembar rupiah itu tak pernah bisa menggantikan satu hal yang paling ia rindukan. Suara langkah anaknya di depan pintu. Setiap malam sebelum tidur, ia duduk lama menatap foto Ardi di dinding. Foto lama saat Ardi masih mengenakan seragam sekolah dan memeluknya erat. Dalam sepi, ia sering berbicara sendiri. "Ibu tidak minta apa-apa, Nak. Ibu cuma ingin melihatmu sebentar saja." Namun doa-doa itu hanya tersimpan di langit. Waktu terus berjalan, tubuh Ibu Salma semakin rapuh, dan kesepiannya semakin dalam. Tanpa disadari siapapun, ia sedang belajar menerima satu kenyataan pahit, bahwa tidak semua anak yang sukses ingat jalan pulang. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, hari-hari Ibu Salma sebenarnya sudah mulai dihitung. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin masuk melalui celah jendela yang tak lagi rapat. Ibu Salmah terbangun dengan napas tersengal dan dada terasa seperti ditekan batu besar. Tangannya gemetar saat mencoba bangkit, namun tubuhnya justru terjatuh ke lantai yang dingin.
Tak ada suara yang menjawab ketika ia memanggil nama anaknya. Hanya keheningan yang semakin menekan. Tetangga yang mendengar suara jatuh bergegas menolong. Ibu Salma dibawa ke puskesmas dengan tubuh lemah dan wajah pucat. Dokter memeriksa dengan serius, lalu menggeleng pelan. Kondisinya tak sederhana. Usia yang menua, kelelahan panjang, dan penyakit yang dipendam terlalu lama membuat tubuhnya menyerah. Satu nama disebut berulang kali. Ardi. Nomor itu dihubungi. Sekali, 2 kali, berkali-kali. Akhirnya terangkat. "Bu, kenapa?" Suara Ardi terdengar tergesah. Ibu Salma ingin berkata banyak. Ingin menangis, ingin memohon. Tapi yang keluar hanya kalimat lirih. "Ibu sakit, Nak. Kalau bisa, pulanglah." Di seberang sana, Ardi terdiam sejenak. Lalu menjawab, "Iya, Bu, tapi sekarang lagi banyak urusan. Nanti kalau sudah longgar, Ardi menyusul." Telepon ditutup. Janji itu menggantung di udara. Hari berganti. Ardi tak datang. Di ruang perawatan, Ibu Salmah terbaring memandangi langit-langit. Setiap suara langkah membuatnya berharap. Setiap pintu terbuka membuat jantungnya berdegup. Namun yang datang hanyalah perawat dan tetangga. Tidak ada anak yang ia tunggu seumur hidupnya. Pada malam ketiga, Ibu Salmah meminta air wudhu. Bibirnya bergerak pelan melantunkan doa. Air mata jatuh di sudut matanya, bukan karena sakit, melainkan karena rindu yang tak terbalas. Menjelang subuh, napasnya semakin pelan. Tangannya menggenggam kain selimut seolah mencari tangan yang tak pernah datang. Dengan satu tarikan napas panjang, Ibu Salmah pergi. Tanpa pelukan anak, tanpa pamit, tanpa sempat mendengar kata maaf dari orang yang paling ia cintai. Kabar wafatnya Ibu Salmah menyebar cepat di kampung kecil itu. Pagi masih basah oleh embun ketika rumah tua yang biasanya sunyi mendadak dipenuhi orang. Tetangga berdatangan membawa air, kain kafan, dan doa. Tidak ada kemewahan, tidak ada keluarga inti. Hanya kepedulian orang-orang yang selama ini menyaksikan kesabaran seorang ibu dalam kesendirian. Nama Ardi kembali disebut. Telepon kembali dihubungi. Pesan kembali dikirim. Jawabannya singkat dan dingin. "Saya sedang di luar kota, tidak bisa pulang." Sebagian orang menunduk. Sebagian lain menghela napas panjang. Tidak ada yang berani berkata kasar. Namun kekecewaan itu terasa jelas di udara. Seorang tetua kampung hanya berucap lirih. "Kasian, seorang ibu melahirkan, membesarkan, tapi saat wafat anaknya tak sempat hadir." Jenazah Ibu Salmah dimandikan oleh tangan-tangan yang bukan darah dagingnya, disolatkan oleh orang-orang yang bukan keluarganya, dan diantarkan ke liang lahat tanpa satu pun tangisan anak kandung. Saat tanah mulai ditimbun, satu kursi kosong di barisan depan menjadi saksi bisu pengabaian yang tak bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Ardi mengirim karangan bunga. Bukan dirinya yang datang, hanya namanya yang tertulis di pita hitam. Warga membaca tulisan itu dengan perasaan campur aduk. Ada iba, ada marah, ada sedih, tapi tak satu pun dari mereka bisa mengubah kenyataan. Ibu Salma telah pergi tanpa melihat wajah anaknya untuk terakhir kali. Sejak hari itu, nama Ardi tak lagi disebut dengan bangga. Jika disebut, selalu diikuti kalimat pelan. Itu anaknya Bu Salma, yang tidak datang waktu ibunya meninggal. Dan tanpa Ardi sadari, bukan hanya ibunya yang telah ia kuburkan hari itu, melainkan juga sebagian besar kehormatan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Ardi kembali ke rutinitasnya di kota. Ia bekerja, menghadiri rapat, tertawa bersama rekan bisnis, dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua sudah selesai. Ibunya telah dimakamkan. Hidup harus berlanjut.
Setidaknya, itu yang ia katakan pada dirinya sendiri setiap malam. Namun, sejak memasuki hari-hari menjelang 40 hari wafatnya Ibu Salmah, sesuatu mulai berubah. Tidurnya tak lagi nyenyak. Setiap kali terlelap, mimpi yang sama datang tanpa jeda. Ia melihat rumah tua itu. Lampunya redup. Pintu terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri ibunya. Tidak marah, tidak menangis, hanya menatapnya lama dengan wajah lelah, seolah menunggu jawaban yang tak pernah ia beri. Ardi terbangun dengan nafas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Mimpi itu datang berulang-ulang, semakin nyata, semakin dekat. Siang hari pun tak lebih baik. Konsentrasinya hilang, rapat penting berantakan. Angka-angka yang biasanya mudah ia kendalikan, kini terasa asing. Kesalahan demi kesalahan terjadi, dan kepercayaan rekan kerja mulai goyah. Bersamaan dengan itu, tubuh Ardi melemah. Nafsu makan hilang, kepalanya sering berdenyut tanpa sebab jelas. Dokter yang memeriksanya tak menemukan penyakit fisik yang pasti. Mungkin stres berat, kata mereka. Namun Ardi tahu ini bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam, sesuatu yang tak bisa disembuhkan dengan obat. Pada malam ke-40, mimpi itu berubah. Ibunya tidak lagi berdiri jauh. Ia duduk di ruang tamu, menunduk dengan tangan gemetar. Ketika Ardi mencoba mendekat, suara itu terdengar jelas, pelan namun menghantam batin. "Nak?" Ibu menunggu. Ardi terbangun sambil berteriak. Dadanya terasa seperti diremas. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari kampung masuk. Pengingat tahlilan 40 hari. Untuk pertama kalinya, sejak ibunya wafat, Ardi menangis tanpa bisa menahan diri. Dan untuk pertama kalinya pula, ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Mungkin yang menghancurkannya bukan mimpi, melainkan dosa yang belum ia hadapi. Dalam kondisi tubuh yang semakin melemah dan pikiran yang kacau, Ardi akhirnya mengambil keputusan yang selama ini ia hindari. Pulang. Bukan sebagai anak yang berbakti, melainkan sebagai manusia yang kalah oleh rasa bersalahnya sendiri. Perjalanan ke kampung terasa panjang dan sunyi. Setiap kilometer seolah menguliti ingatannya. Tentang telepon yang tak diangkat, janji yang ditunda, dan wajah ibu yang tak sempat ia tatap untuk terakhir kali. Sesampainya di rumah tua itu, Ardi terdiam lama. Pintu kayu masih sama, bau lembab masih sama,
Namun tidak ada lagi suara yang menyambut. Rumah itu kini benar-benar kosong. Malamnya, ia ikut tahlilan 40 hari. Doa-doa dilantunkan, nama ibunya disebut, dan di setiap kalimat itu, dada Ardi terasa semakin sempit. Keesokan paginya, Ardi menziarahi makam Ibu Salmah sendirian. Tanahnya masih merah. Nisan sederhana bertuliskan nama yang paling sering ia abaikan. Ardi berlutut, lalu bersujud. Tangisnya pecah. Bukan tangis singkat, melainkan tangisan panjang seorang anak yang akhirnya menyadari kehilangan terbesar dalam hidupnya. "Ibu, maafkan Ardi," katanya berulang-ulang. Saat itulah hujan turun deras tanpa tanda. Angin berdesir kencang, dan di tengah suara isakan dan gemuruh hujan, Ardi mendengar bisikan yang membuat tubuhnya kaku. Suara itu lembut, namun menusuk hingga ke tulang. "Nak, ibu menunggumu, tapi kamu tidak datang." Ardi gemetar. Pandangannya menggelap. Tubuhnya roboh di depan makam itu. Ketika ia sadar beberapa jam kemudian, hujan telah berhenti. Anehnya, tubuhnya terasa lebih ringan. Penyakit yang selama ini menggerogoti perlahan mereda. Namun satu hal tidak ikut sembuh, rasa bersalah yang kini menetap selamanya. Ardi memang kembali sehat. Hidupnya perlahan pulih. Tetapi sejak hari itu, ia hidup dengan satu hukuman yang tak kasat mata. Kesadaran bahwa ia telah kehilangan kesempatan paling berharga, menjadi anak yang hadir saat ibunya paling membutuhkan. Dan keajaiban yang ia alami bukanlah hadiah, melainkan peringatan yang akan ia bawa hingga akhir hayat. Kisah Ardi bukan tentang hantu, mimpi, atau keajaiban semata. Ini tentang kenyataan pahit yang sering kita abaikan. Bahwa orang tua tidak menunggu kesuksesan kita. Mereka hanya menunggu kehadiran kita. Saat mereka masih hidup, kita merasa waktu selalu ada. Saat mereka pergi, yang tersisa hanya penyesalan yang tak bisa ditebus dengan apapun. Jika hari ini orang tua Anda masih bernafas, masih bisa dipeluk, masih bisa diajak bicara, jangan tunda. Jangan tunggu sibuk reda. Jangan tunggu mapan. Karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan anak. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai orang tua selagi ada. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar pesan ini menjangkau lebih banyak hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.